Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rinjani Sari, nomor induk mahasiswa 18721 50139. Dosen pengampu yaitu Bu Eka Putri SPD MPDE. Saya dari Pendidikan Ekonomi C, mengerjakan ini untuk nilai UAS. Dan simak video berikut ini. Slide pertama ada soalnya, yaitu yang pertama, jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Yang kedua, jelaskan makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskan dengan contohnya. Yang keempat, jelaskan maksud dari makna pendidikan, kesempatan, dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Soal yang pertama, jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Dan jawabannya adalah idealisme berpandangan bahwa pengetahuan sebenarnya sudah berada dalam jiwa kita, tetapi membutuhkan usaha untuk dibawa pada tingkat kesadaran kita melalui suatu proses yang disebut introspeksi. Metode pendidikan idealisme yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan untuk menggunakan kriteria penilaian moral dalam situasi-situasi konkret dalam konteks pelajaran. Metode pengajaran yaitu mendorong pilihan-pilihan moral pribadi, memberikan keterampilan-keterampilan. Yang kedua, apa itu realisme? Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai sesuatu yang nyata dan penting untuk kita kenal dengan mempergunakan materialisme. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supranatural. Pendidikan dalam hal ini, proses belajar merupakan proses kondisionalisasi lingkungan. Hal ini mengandung implikasi bahwa proses pendidikan atau proses belajar menekankan bahwa pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis sangat empiris sebagai hasil karya serta perilaku sosial sebagai hasil belajar. Peranan guru-guru memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Guru dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa. Soal yang kedua, jelaskan makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh, serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut dalam rangka terwujudnya pendidikan yang baik. Maka filsafat berperan penting dalam penciptaan kondisi-kondisi yang benar-benar mendukung bagi pelaksanaan suatu kegiatan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terancang untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kebiasaan akhlaknya, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Soal yang ketiga, menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskan dengan contohnya. Jawabannya, pendidikan seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang sangat kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun yang mencakup memadai untuk menjelaskan kehidupan masyarakat di masa depan, karena perubahan yang dilakukan saat ini akan diperoleh hasilnya di masa depan. Soal yang keempat, jelaskan maksud dari makna pendidikan, kesempatan, dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, ataupun letak geografis. Upaya pemerintah yang pertama membangun jenis sekolah seperti SD, SMP, SMA. Yang kedua, sistem PAMO, pendidikan oleh masyarakat, orang tua, guru, SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, SMA. Yang kedua, sistem PAMO, pendidikan oleh masyarakat, orang tua,
guru SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.